apabila masuk dalam tembakan pertama menuju keranjang, kita berikan 1 unit HP Android. Siap. Nyala. Halo guys, malam ini adalah malam yang spesial karena kita akan menjemput seorang mega bintang Borneo FC Samarinda asal Papua. Dia adalah Boas Salosa atau yang akrab kita panggil dengan sebutan Boci. Dan saat ini Boci sudah bertolak dari Jayapura menuju Jakarta sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke Samarinda. Sudah nggak sabar, yuk kita jemput Boci di bandara. Vamos a bailar, quiero verte mover lento hasta que el sol junte nuestros cuerpos muy lento. Más tarde vamos a enloquecer y si me dejas tú serás mi mujer. Cuánto se nota que me quieres comer. Por eso sé que Guys, tepat jam 9 dan kita sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita langsung aja jemput Boci. Kakak Boci! Siap, Kakak Boci! Gimana flightnya Kakak Boci? Mantap. Akhirnya setelah kita tunggu-tunggu, sempat delay berapa jam? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Tapi akhirnya Kakak Boci datang dengan selamat di Jakarta. Sebelum besok kita akan ke Samarinda. Kita langsung saja menuju mobil dan kita bikin istirahat dulu menuju hotel. Yuk kita lanjut. Selfie dulu ya. Halo semuanya. Halo. Malam ini sudah kita kedatangan Mega Bintang. Bagaimana, Boas? Siap, tadi perjalanannya cukup menarik dan 1 hari ini saya baru tiba dan besok akan melakukan kegiatan dan buat para fans Borneo sampai ketemu di Samarinda. Iya, siap. Jadi kita mau istirahat dulu. Oke, silakan. Siap. Boci sudah sampai di Jakarta untuk besok siap melakukan kegiatan dan aktivitas. Stay tune di Borneo TV. Oke guys, saat ini gue udah bersama Boci dan kita akan segera menuju ke Hotel Indonesia Kempinski. Pokoknya terus stay tune karena sebentar lagi kita akan sampai ke Hotel Indonesia Kempinski untuk kakak Boci bisa istirahat dan kita akan melanjutkan lagi besok di Jakarta dan di tempat lainnya. Oke guys, kita sudah sampai di Hotel Indonesia Kempinski dan terlihat kakak Boci sudah sangat lelah setelah perjalanan 8 jam dari Jayapura ke Jakarta. Oke kakak Boci, selamat beristirahat. Terima kasih. Besok pagi kita akan jemput kembali. Siap. Sampai ketemu. Oke, selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Siap. Bye. Oke, bos. Guys, kalau kemarin kita sudah menjemput dan mengantar Boci dari bandara ke Hotel Indonesia Kempinski, saat ini kita akan jemput dia kembali untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Tapi sebelumnya, ini kita sudah dekat sekali dengan hotel. Kita telepon dia dulu. Kita menunggu. Benarkah Kia Seltos atau Emas 25? Boci, Siap, bos. saya sudah sampai dekat dengan hotel. Sudah bagaimana tidurnya kemarin? Aman? Aman, bos. Aman. Istirahatnya sudah cukup. Kita akan melanjutkan aktivitas kembali. Kira-kira 2 menit lagi saya sampai di Hotel Kempinski. Kita tunggu di lobi ya. Siap, saya turun tunggu di lobby, bos. Oke, sampai ketemu Boci. Siap, bos. Guys, gua punya kepikiran nih. Kemarin kan banyak sekali DM yang masuk dan komen-komentar yang masuk, dan ada salah satu yang menantang Boas, bukan di lapangan hijau, tetapi dia bilang, Bang Carok minta tolong dong, bisa nggak Boas dijemput dengan The Beast. Nah, hari ini kita jemput dia nih pakai The Beast, dan gua kepikiran jangankan dijemput, gua akan challenge Boas untuk bawa The Beast. Seru juga kan? Menarik? Kita coba nanti tanya ke Boas ya. Stay tune.
Oke guys, sudah sampai di lobi Grand Indonesia Kempinski dan Boci sudah menunggu di depan. Kita langsung aja minta dia untuk membawa the bis. Kita lihat itu mana Boci. Boci, kita tunggu Boci. Dia belum ada guys. Ah, itu dia Boci. Sudah datang dia guys. Ah, Boci. Terbaik bos. Terbaik bos. Pendek sekali ya bos. Pendek sekali. Kau mengapa berdiri? Kau yang bawa. Kita akan challenge Boa Salosa bukan di lapan hijau, tetapi di aspal Jakarta. Ada SIM toh? Aman bos. Aman. Kita lihat kebolehan Boas mengemudi sport car. Oke Boci, selamat datang di Jakarta. Kita pakai dulu safety belt sebelum kita berkendara. Dan kita akan melanjutkan bincang-bincang seru kita di dalam mobil The Beast M2. Bagaimana Boci? Terima tantangan? Terima. Pakai dulu maskernya dan pakai dulu safety beltnya guys. Karena kita saat Ini ini lagi menelpon. iya, diangkat saja dulu. Oke, siap, Oke. Lagi ditelepon istrinya guys. Kita lihat. Halo, Halo. ini bos. Halo. Ya. Sang istri menelepon dan menanyakan. Ini lagi mau antar bos dulu, bawa mobil dulu. Iya sudah. Oke sip, nanti baru telepon ya. Iya. Oke, dadah. Halo. Halo. Dadah. Oke guys, kita melanjutkan perjalanan kita dari Hotel Indonesia Kempinski menuju CRK Building. Siap. Let's go. Sampai ketemu guys. Jadi sesuai janji, kita kemarin sudah melihat berbagai macam komentar yang masuk ke dalam kolom komentar di Instagram feed saya. Kali ini kita akan membacakannya dan menanyakan langsung kepada Boci. Boci, sambil nyetir fokus ya. Siap bos. Oke Boci, bisa ceritakan bagaimana awal karir Boci seorang pemain profesional. Jadi gimana nih dulu awal muasalnya karir Boci bagaimana? Ya awal karirnya ya kebetulan saya lahir besarnya di Sorong dan orang tua mempunyai panti asuhan ya, dan di situ kebanyakan banyak anak yatim yang tinggal di situ, dan kebetulan kami di sebelah rumah punya lapangan basket. Nah di situ ya dulunya saya bermain basket sih. Oh, main basket Iya, dulunya. tapi setelah ada sebuah perusahaan yang membangun lapangan basket itu, tapi dia menggunakan tiang. Nah di situ setiap sore kami sering ada bermain basket, tapi sering bermain bola. Nah di situ kita saling mengenai tiang. Oh, Dan itu yang sangat seru ya. Oh, jadi adalah karena dulu tidak ada lapangan bola, hanya ada lapangan basket. Jadi sistemnya itu main bola, caranya adalah dengan menendang target si tiang lapangan basket, Iya. ring basket. Kita belokkan bos. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, siapa sih tokoh yang paling berpengaruh dalam karir sepak bola Boci? Ya kalau saya ya orang tua saya, kedua orang tua saya ya, almarhum ayah yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada saya. Dan sekarang orang tua saya meninggal tahun 2000, saya masih kelas 1 SMP, dan ya di situ yang saya sangat sedikit merasa sedih ya. Kenapa setelah beliau yang mendorong saya, memotivasikan saya untuk kenapa saya bisa sehebat sampai sekarang. Sudah mendapatkan prestasi ya. sekarang, tetapi sang orang tua sudah tidak melihat ya, karena sudah lebih dulu meninggalkan Boci gitu ya. Siap. Makanya ya, tapi ya saya tahu bahwa pasti beliau lagi melihat saya dari atas, ya pasti beliau juga senang. Dan yang sekarang berperan penting adalah ibu, yang selalu mendoakan saya sehingga saya bisa berkarir sampai saat ini. Luar biasa. Jadi
guys, luar biasa. Jadi keluarga memiliki arti yang luar biasa dalam hidup seorang Boas Salosa. Nah, pertanyaannya yang menarik adalah bagaimana nih? Kita kan tahu kalau keluarga itu sangat penting bagi Boas, dan bagaimana nih mengatur antara waktu dari keluarga dengan profesionalisme main bola. Ya kalau saya ya yang seperti tadi saya bilang ya, kedua orang tua saya, dan sekarang saya sudah berkeluarga, saya punya istri dan 5 orang anak cewek, dan juga saya istri saya dalam keadaan hamil sekarang. Ya kemarin terakhir kami periksa dan dokter mengatakan bahwa kira-kira kemungkinan laki-laki. Wah, alhamdulillah. Jadi Berdoa, ya. anaknya Boas sekarang sudah 5. Ya. Semuanya wanita semua, dan puji Tuhan untuk anak yang ke-6 yang saat ini lagi dikandung oleh sang istri tercinta sudah di USG guys, dan katanya dari hasil USG itu adalah benih-benih dari Boas Junior ternyata. Bantu didoakan. Kita bersama-sama membantu mendoakan kesehatan dan semoga semua berjalan hingga persalinan gitu ya. Dan Boas, bicara tentang pelatih, menurut Boas pelatih terbaik dan yang paling berkesan selama karir Boas siapa? Ya buat saya Coach Rahmat Darmawan ya. Rahmat Darmawan. Ya, saya melihat bahwa dengan kedatangannya Coach Rahmat pada tahun 2004-2005 2004-2005 dia sangat memotivasi kami, dan juga dia sangat tahu karakter kami pemain Papua. Dan saya Dan rasa di 2004 itu prestasinya apa? langsung kita meraih gelar juara. Langsung Pertama meraih selama gelar 20 juara tahun lebih. Liga 1 Ya, juara. Kita melawan Persija di final ya, Senayan. Ya, 2-3 kalau nggak salah hasilnya waktu itu. ya 2-3. 2-3. Dan menariknya lagi guys, setelah 20 tahun menunggu dengan kedatangan coach Rahmat Darmawan, Boas Salosa, dan itu berhasil mendapatkan trofi pertama di Liga 1-nya ya. Ya, Bos. Luar biasa. Nah, terus kalau tadi udah bicara tentang pelatih, kita belok kiri Boas. Match yang paling berkesan itu apa? Matchnya? Pertandingan apa yang paling berkesan? Kan Boas ini udah mengikuti banyak sekali pertandingan kiri. Dan pasti dong ada match yang berkesan. Entah itu mungkin di SEA Games, Piala Asia, atau apa nih match yang menurut Boci paling berkesan? Ya kalau di timnas ya waktu kita melawan Arab ya. Arab? Di Senayan ya, itu Waktu itu dalam kejuaraan apa? Piala Asia. Piala Asia, betul. Ya, itu kita bermain pada saat itu memang supporternya sangat luar biasa, antusiasnya, dan pada saat itu saya mencetak 1 gol. Tapi memang kita kalah 3-2 kalau tidak salah, tapi buat saya itu apa berkesan ya? Ya itu sangat berkesan. Dan kalau pertandingan di Liga ya saya merasa ya itu ya, yang pertandingan pertama waktu kita yang sangat berkesan. Saya dan tim Persipura pertama kali menjuarai, dan saya salah satunya juga yang mencetak gol di pertandingan final tersebut. Oh, itu jadi menjadi berkesan ya. 2 pertandingan tersebut lah yang paling berkesan ya dalam karir seorang Boas Salosa. Nah, yang selanjutnya prestasi terbaik yang pernah dicapai oleh Boas, apa yang paling bisa dibanggakan oleh Boas? Ya setelah itu kan habis 2004 ya kita juara 2008, 2009, terus lanjut lagi 2010, 2011, dan 2012, 2013. Dan itu memang yang sangat tidak akan pernah saya lupakan. Oh itu ya. Dan tapi pernah nggak? Kan waktu itu katanya pernah cedera parah nih. Bagaimana seorang Boci bisa bangkit? Kita tahu waktu itu tahun berapa ya setelah menjuarai sebelum juara ya itu ya? Ya. Oh setelah juara kakinya waktu itu kalau nggak salah waktu pra Piala Asia lawan Hong Kong. Lawan Hong Kong. Ya. Boci mengalami cedera pada kaki kirinya, begitu ya? Ya.
Jadi itu menjadi sebuah pukulan. Dan bagaimana perasaan Boci saat itu? Ya, yang pertama ya pasti sebagai pemain bola, apalagi itu saya cedera pertama ya bos. Dan itu saya merasa bahwa ya kayaknya mungkin karir saya sampai di sini karena dengan patah tulang tunggal dan juga posisi ankle saya keluar ya. Geser. Ya geser. Di kaki kiri. Iya, kaki kanan bos. Oh, kaki kanan. Dan itu tidak duduk pada posisinya dan memang saya merasa bahwa ini kayaknya akhir karir saya. Itu akhir dari karir ya, Bonas. Tapi yang membuat saya sedikit tegar dan bertahan. dan itu karena setelah saya diangkat dari dalam dari lapangan keluar, semua supporter memberikan semangat, standing applause, dan itulah yang menguatkan Boa Salosa untuk saya masih bisa kayaknya bermain lagi. Dan yang terpenting pada saat itu istri saya dukungan saya keluarga ya. Iya, waktu itu anak masih satu kalau nggak salah. Iya, masih satu, dan semua orang tua, kakak beradik dan semua memberikan support kepada saya, dan termasuk saya, tim dan official tim ya. dan official selalu memberikan komunikasi di mana di daerah Jawa mereka main di mana, saya selalu dihadirkan untuk nonton. Jadi akhirnya membuat motivasi saya untuk yang terpenting itu adalah keluarga, karena selalu berada bersama keluarga, memberikan motivasi, akhirnya saya bisa kembali bermain lagi. Luar biasa. Jadi ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa masalah pasti akan ada gitu ya, tapi bagaimana kita menyikapi dan mensiasati masalah tersebut, dan akhirnya bukan menurunkan semangat tetapi malah menjadi sebuah motivasi untuk tampil dan memberikan yang terbaik. Akhirnya Boa Salosa menunjukkan bahwa cedera patah kaki kanannya tidak menyurutkan ambisi dan semangatnya, malah membuat Boa menjuarai Piala Indonesia dan meraih hasil maksimal dengan 3 tahun berturut sebagai top scorer dan pemain terbaik. Luar biasa. Oke, tadi ketika kita bicara tentang itu, dan pernah nggak nih? Nah, ini pernah ada pertanyaan menarik. Pernah ditawari match fixing nggak? Kalau saya nggak pernah bos. Nggak pernah ya, karena kan kita tahu sendiri bahwa beberapa media menyebutkan seperti itu, tapi ada nggak sih seseorang datang kepada Boas begitu? Nggak ada ya? Nggak ada, bos. Kalau ditawarin mau nggak? Kayaknya tidak, karena itu sangat berbahaya bagi saya secara pribadi ya. Saya yang saya bilang tadi itu, yang orang tua saya itu mengajarkan saya bahwa saya harus bermain menerima apa yang hak yang saya punya, karena kalau bukan hak yang saya punya itu buat kami terutama di Papua itu sangat hukumnya berlaku ya, karena itu bukan berdampak kepada saya tapi anak cucu saya juga akan mendapatkan itu, karena itu buat saya tidak baik ya. Jadi apa yang saya bermain, yang saya digaji ya itu yang harus saya terima, tapi kalau dengan fisik saya secara terang-terangan tidak akan pernah menerima. Catat guys, ternyata saat ini Boci mempunyai sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa jangan sekali-sekali menawari Boci untuk sebuah penawaran apa, karena Boci akan selalu bermain to the max untuk klub yang lagi di belanya, apalagi saat ini resmi bergabung dengan Borneo FC Samarinda. Jadi Boci akan memberikan seluruh daya upaya dan kemampuannya untuk membuat kejayaan di Borneo FC Samarinda. Kita akan terus kawal terus dan melihat bagaimana pertandingan Borneo FC ke depan, semoga bisa memberikan hasil yang maksimal. Kita terus. Siap. Oke guys, kita sebentar lagi akan mengarah kepada CRK Building dan kita akan melanjutkannya di CRK Building. Borneo Manyalah. Borneo Manyalah. Akhirnya kita sudah sampai di Borneo FC Samarinda Jakarta Camp. Oh Ferry,
Bro Oke guys, hari ini akhirnya untuk pertama kalinya Boci mendarat di Jakarta dan kita langsung masuk. Let's go sini. Kita langsung menuju ke lokasi dari Borneo FC Samarinda Jakarta Camp. Jadi di sini adalah lokasi tempat dari Borneo FC Jakarta Camp. Jadi di sini akan banyak sekali kejutan. Yang pertama akan ada cafe Borneo FC. Kemudian yang kedua kita akan ada launch dan berisi dari official merchandise Borneo FC. Yang ketiga akan ada mini museum untuk Borneo FC. Jadi mini museum ini menarik, akan ada berbagai macam pernak-pernik dan memorabilia dari mulai pencapaian klub, baju zaman dulu, terus kemudian historical lain yang akan kita taruh dan bisa sebagai spot foto juga. Tidak kalah pentingnya juga akan ada Borneo FC Sky Park. Di atas ada mini training camp yang akan digunakan oleh para pemain Borneo FC untuk latihan basket bola yang dilengkapi dengan Sky Garden. Ngeri. Menyala. Menyala. Jadi bagaimana? Kemarin gini Fer, banyak sekali komen-komen dari netizen dan fans dari Borneo FC bahwa katanya kalau di Jakarta, Mas, kita ajak tantangan dia di Borneo FC Sky Park. Boleh. Jadi Nanti kita lihat. kita lihat tantangannya apa. Kita segera ke atas. Ayo, sebelum ke atas kita masuk dulu. Akan ada yang saya mau kenalin dengan Boas. Ini adalah teman lama Boas. Ini saya ambil Jeep Willys tahun 1958 di Biak. Nah ini temannya Boas. Mantap. Menyala. Udah mati, menyala. Coba duduk sini Pak. Kita nggak pecah, coba lihat tuh mesinnya adalah lain. Masih jalan. Ini ya. Nah ini lokasi ini masih lengkap dengan senjatanya. Nah, ini bisa kayak gini, coba. Wah. Ya kan? Nah. Dan ini menarik ya. Ini masih orisinil guys. Luar biasa kan? Dan ini Jeep ini akan ikut dalam iring-iringan ya Fer ya, pada saat para pemain Borneo FC menyambut para Borneo FC. Jadi akan ada kejutan bagaimana cara kita menyambut para pemain Borneo FC di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Salah satunya Bos Nabil dan saya akan mengendarai ini. Tapi ininya nggak nyala, pura-pura. Tinggal tunggu jadwalnya aja. Iya, kita segera ke lokasi Skypark di atas. Sebelum kita menunggu Borneo FC Samarinda Jakarta Camp jadi, tidak afdol rasanya ketika sang mega bintang sudah kesini tidak kita challenge, ya kan? Kita akan menuju kepada rooftop. Tapi sebelum ke sana, gue pengen cerita Boci. Bagaimana pendapat Boci tentang fans atau supporter? Bagaimana kacamata Boci terhadap hal tersebut? Ya kalau buat saya fans ya pasti banyak ya, pasti mereka memberikan masukan dan motivasi ya kepada kita, dan saya rasa di dunia sepak bola ya harus ada fans ya, karena itu ya salah satu bisa membuat kita lebih Semangat gitu ya, pemain ke-12. Nah, tapi ada nggak pernah kejadian-kejadian menarik gitu yang pernah Boas alami, baik itu di dalam kota, di luar kota, di luar negeri, dalam pertandingan? Apakah ada Kali ya teman tua ya. betul pernah nggak kejadian menarik apa yang pernah Boas dapatkan dari fans? Kalau saya yang menarik ya ada salah satu keluarga, istri dan anak, kebetulan mereka tinggalnya di Tenggarong. Pada saat itu kita bermain melawan Mitra Kukar. Oke. Dan orang tuanya itu memang fans sekali sama saya. Oke, Dan terus kasihan, buat Mitra Kukar ya? ya, pada saat kita sampai nginap pada saat itu di Hotel Bumi Senior. Setelah kita sampai di situ,
saya pikir mereka sudah ikut, padahal kasihan mereka dengan motor. Naik motor. Iya. Suaminya dia pakai baju jersey merah hitam dan juga istrinya gendong anaknya masih baru 1 bulan atau 2 bulan. Oke. Dan yang saya kaget dan sangat terkesan buat fans saya itu, dan akhirnya dia juga senangnya akhirnya mendengar saya bermain di Borneo, akhirnya dekat karena yang sampai saya kaget dan memang ini adalah fans sejati. Dia datangi. Dia datangi dan dia membawa akte kelahiran dan di situ anaknya dinamain Muhammad Boas. Muhammad Boas. Dan itu yang sampai menyentuh hati saya bahwa memang betul-betul dia fans yang sejati. Biarpun dia tinggal di Tenggarong tapi anaknya dinamai Muhammad Boas dan langsung dibawa akte kelahirannya, disuruh saya tanda tangan, baru langsung dipres. Wah. Dan itu salah satu fans yang akhirnya saya bilang nanti saya akan ketemu karena memang nggak sempat waktu itu saya kasih jersey ya, kebetulan sampai kalau sudah di Borneo pasti saya akan kasih jersey. Wah, ini menarik, Fer. Jadi guys, ini menarik, di YouTube-nya Borneo TV ini kita akan sekaligus mencari ya siapa sosok tersebut. Kita akan bawa ke Jakarta dan ke Samarinda, langsung bertemu dengan Boas dan Bos Nabil untuk kita berikan apresiasi ya. Dan ini kita sudah sampai di Borneo FC Sky Rooftop dan sesuai tadi permintaan netizen dan para fans, kita akan challenge Boci. Nah, ini ada yang menarik guys. Boci sampaikan bahwa waktu kecil dia itu belajarnya itu memotivasinya di apa namanya, di halaman rumahnya ada lapangan basket, bukan lapangan bola. Latihannya itu cara golinnya dengan menendangkan ke tiang basket. Nah, kita lihat, kita punya 2 ring basket di sini. Kita tidak akan challenge di sini, ya. Kita kalau juggling segala macam udah bisa. Dan katanya guys, Boci itu dulunya jago main basket. Oke, ini adalah challenge pertama di Sky Park Borneo FC. Kakak Boci, gampang saja, coba masukin dalam 1 kali shoot ya ke gawang tersebut. Kita lihat apakah kakak Boci berhasil melaksanakan tantangan pertama. Ada hadiahnya tidak nih, Bos? Oh, kita lihat. Kalau masuk ini ya pulsa 500.000 lah. Kalau lemparan pertama masuk pulsa 500.000. Oke, kita lihat ya. Kita lihat saudara-saudara, apakah masuk? Oh, luar biasa. 500.000 pertama. Guys, gua agak-agak fair. Ini kita harus ngomong Nabil nih. Lawan. Ini dari cara dia pegang bola, cara dia muterin, dan cara dia shoot. Dia sengaja kayak dia tahu kan masuk. Dia jadi minta 500.000, tapi nggak apa-apa. Ini baru tandaan pertama. Kita masuk ke tantangan kedua. Ini dia tantangannya. Boci, Bos. berikan yang terbaik, di juggling dulu beberapa kali, arahkan ke keranjang. Harus masuk. Ada hadiahnya, Bos ya? Oh, jelas ada. Siap. Apabila masuk dalam tembakan pertama menuju keranjang, kita berikan 1 unit HP Android. Siap. Ya. Yes! Menyala. Kita ini kayaknya mau jadi pemain bola apa pemain basket ini campur-campur. Sudah 2 kali gua kalah. Kita challenge 1 lagi, tantangan yang terakhir. 2 tantangan, 2 kekalahan. Aduh, pusing pala Eko. Pusing pala Berbi. Pusing pala Berbi. Tantangan ketiga. Kita tantang Boci, kau lihat itu ada tiang. Kau jangan masukkan bolanya, arahkan kepada mistar. Apabila Boci berhasil pada tendangan pertamanya, dia boleh meminta satu permintaan apapun kepada saya. Tapi dia pasti gagal. Kita lihat ya. 2-0 untuk Boci. Kasih kempes. Kasih kempes. Kita lihat. Banyak.
5-0. Bos, siap bos. Kira-kira guys, gua penasaran kira-kira apa ya permintaan Boci. Aduh. Tiga tantangan, 3 kekalahan. Gua yang bikin tantangan, gua yang kalah semua. Tapi ini orang aneh. Orang mah kalah tantangan minta mobil, minta motor, dia minta pijit. Asem. Bill, udahlah. Ini pemain kita review dulu lah kontraknya. Capek. Masih 2 menit lagi. 2 menit lagi. Aduh, 2 menit lagi pijitnya. Sial, nasib.